ketahuilah di bulan Sya'ban itu terdapat keberkahan yang sangat banyak, yang sangat besar, nggak kalah dengan bulan suci Rajab. Apabila di bulan suci Rajab ada satu peristiwa yang agung, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Bulan Sya'ban juga ada satu peristiwa yang nggak kalah agungnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi naik ke langit, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ambil kabar, di bulan Sya'ban juga ada mukjizat yang serupa yang Allah perlihatkan kepada umat manusia demi menyatakan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mukjizat dibelahnya bulan purnama oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya di bulan Sya'ban. Enggak kalah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang merupakan ayatul kauniyah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wa syaggal qamar. Allah Ta'ala berfirman, telah dekat kedatangan hari kiamat dan bulan telah terbelah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan Sya'ban yang agung ini terjadi suatu peristiwa yang agung. Apa itu peristiwa agung tersebut? Peristiwa kiblat kaum muslimin di dalam salat mereka yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis dirubah oleh Allah menjadi menghadap kepada Ka'batullah Subhanahu wa taala, Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban yang agung dan mulia ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah taala menyatakan tentang perpindahan kiblat tersebut dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang mana dinyatakan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kemuliaan bulan Sya'ban ada yang namanya satu malam yang lebih mulia di sisi Allah dari malam-malam lainnya, yaitu malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Tadi kita dengar dari Habib Ali bahwasanya di sini diadakan juga dan di musala-musala lain ya pembacaan doa malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan harapan kita. Tahukah bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu malam yang berkah, malam yang agung, malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, malam diobral pengampunan oleh Allah. Semua diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari sahabat Sayyidina Mu'adz ibn Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Mu'adz ibn Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian besarnya kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban, sehingga di saat itu Allah mengampuni kepada seluruh makhluknya melainkan dua orang. Na'udzubillah, siapa dua orang ini yang rugi, yang enggak dapat pengampunan Allah? Yang pertama orang musyrik yang menyekutukan Allah, dan yang kedua orang yang memendam di dalam hatinya kedengkian kepada sesama umat Islam. Di hatinya ada kebencian, di hatinya ada kedengkian kepada sesama muslim. Ambil kabar, dia nggak dapat pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Mau tahu gak orang yang rugi itu orang yang bagaimana? Mau tahu gak orang yang sial orang yang bagaimana? Orang di musim hujan sawahnya kering. Musim hujan semua orang sawahnya subur, dia sendiri di tengah-tengah sawahnya kering. Ini orang yang sial, ini orang yang rugi. Bukan masalah dengan langit dan hujan, dia yang punya masalah. Pengampunan Allah diobral, dia nggak dapat pengampunan Allah. Ada apa dengan dirinya? Bukan Allah yang nggak mau ngampunin, tapi dia nggak mau bertobat sama Allah. Dia nggak mau berdamai sama Allah. Dia nggak mau balik sama Allah. Di dalam hatinya masih aja dia simpen tuh dendam, kebencian kepada sesama muslim. Na'udzubillah. Terkadang cuman karena hal yang sepele, yang kagak ada artinya, beda pandangan, beda pemikiran, terus udah setahun berlalu, 2 tahun berlalu, dia nggak dapat pengampunan Allah. Jangankan malam nisfu Sya'ban, bulan suci Ramadan pun malam-malam pengampunan Allah, kalau keadaan dia masih semacam ini nggak bakal dapat pengampunan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah, celaka
yang dapetin bulan Ramadan tapi nggak dapetin pengampunan Allah. Celaka kata Nabi. Kenapa? Bukan Allah nggak mau ngampunin, dia yang begini keadaannya. Dia nggak mau memperbaiki keadaannya. Dia nggak mau berubah. Dia nggak mau bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tetap dia simpen tuh kotoran di dalam hatinya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup dengan kebencian di dalam hati nggak enak. Ini kita sekarang duduk begini nih. Kita desek-desekan, mungkin sempit. Tapi tahukah? Ulama dulu bilang, sejengkal kali sejengkal. Untuk dua orang yang saling mencintai, luas. Nggak ada kata sempit. Tapi seluas bumi, bagi dua orang yang saling benci, sempit. Bagi dua orang yang saling benci, seluas bumi pun sempit. Kemana dia pergi? Ya ada di orang lagi. Iya kan? Mau pergi? Nggak ada, gue nggak mau pergi ke sana, ntar gue ketemu sama dia lagi. Hidupnya nggak enak. Mau sampai kapan kita begini? Hidup sebentaran, bentar lagi kita mati. Terus kita nggak mau nikmatin hidup kita yang sesaat ini untuk Allah. Bersihkan hati kita dari segala kotoran supaya kita dapat tuh pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini nisfu Sya'ban kita masih ada waktu lebih kurang 1 minggu. Ayo sekarang yuk kita introspeksi. Kita di hati nih benci sama siapa? Ya cukup. Kita benci sama siapa? Ayo kita berdamai. Jangan sampai kita memendam kebencian, kedengkian kepada siapapun di hati kita. Wallah, dunia seisinya nggak ada artinya dibanding pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga tahu gak? Yang nggak dapat pengampunan Allah siapa? Yang mutusin tali silaturahmi sama keluarganya. Jangan, kita introspeksi sama diri kita. Ada gak dari keluarga kita, baik keluarga dekat atau keluarga jauh, yang kita putus silaturahmi? Sambung, masih ada waktu seminggu. Beb, dia yang jahat beb sama kita. Dia yang salah, mestinya dia yang minta maaf. Ngalah. Nabi SAW tahu mengajarin kita apa? Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza guti'at rahimuhu wa salaha. Nabi bilang penyambung silaturahmi yang sejati, yang sesungguhnya, yang hebat, bukan yang bikin baik sama keluarganya yang baik. Itu mah jual beli. Kita bikin baik sama orang baik, wajar, semua orang juga begitu. Tapi ajaran Nabi Muhammad lebih dari itu. Apa ajaran Nabi Muhammad SAW? Ngajarin kita yang jahat sama kita, kita bikin baik sama dia. Sampai disebutin afdalus sedekah, sedekah yang paling afdal tahu sama siapa? Kita sedekah sama fakir miskin, pahalanya besar. Kita sedekah kepada anak yatim, Nabi SAW bilang, ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Saya dan orang yang ngurusin anak yatim seperti ini di sorga, seperti jari telunjuk dan jari tengah berdampingan satu sama lain. Pahalanya gede kita sedekah bakal anak yatim. Tapi sedekah yang paling afdal kata Nabi Muhammad, tahu bakal siapa? Sedekah yang paling afdal kata Nabi Muhammad, bakal keluarga kita yang membutuhkan dan dia jahat sama kita. Dia jahat sama kita, itu sedekah paling afdal bakal dia. Kenapa begitu? Sebab keikhlasan di situ, ketulusan di situ. Saya kasih tahu, saya bilang sama hadirin, coba ada dua orang, dua-duanya susah. Kita kasih sedekah bakal nomor 1, nomor 2. Yang satu kita kasih sedekah, dia ngucapin terima kasih. Yang nomor 2 kita ngasih sedekah, dia melengos. Nah kita besok mau sedekah sama yang mana? Sama yang melengos apa yang terima kasih? Katanya nggak mengharap ucapan terima kasih. Di sini keikhlasan diuji. Artinya kenapa sedekah kepada keluarga yang jahat itu adalah sedekah yang paling afdal? Disitulah ketulusan yang sejati. Disitulah keikhlasan yang suci dari segala pengakuan. Ketika dia masih tetap bersedekah kepada keluarganya yang jahat itu, ambil kabar dia adalah orang yang tulus mengharap ridha Allah, tidak mengharap terima kasih dari siapapun. Karena itu sambung tali silaturahmi kita, ya, sambung hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan besar dari Allah di malam nisfu Sya'ban dan dipanjangkan usia kita, bisa kita dapetin bulan suci Ramadan. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ya rahmal masakin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina ya Rabb syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadil mawalait, wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.